Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harsafa Inayatullah dengan NIM 20053035 dari jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya mengenai pengusaha sukses di Indonesia. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek kewirausahaan dengan kode sesi 2022-1053-0125. Baiklah, salah satu pengusaha sukses di Indonesia yang saya pilih adalah Reza Nurhilman. Reza Nurhilman sendiri memiliki usaha di bidang makanan. Reza Nurhilman lahir di Bandung 29 September 1987. Ia memulai bisnisnya sejak tahun 2010. Observasi yang saya lakukan ini di tanggal 6 September 2022. Dan aspek-aspek yang saya pilih untuk diamati yaitu sifat, kisah sukses, kisah sulit, strategi pemasaran, serta hasil pemasaran yang dilakukan oleh Reza Nurhilman. Baiklah, aspek yang pertama yaitu sifat. Reza sendiri memiliki sifat yang mandiri, yang sangat kuat di dalam dirinya. Keinginan untuk Keinginan untuk menjadi mandiri selalu dipegang teguh oleh Reza Nurhilman. Dia tidak mau menjadi karyawan karena tidak ingin bergantung dengan orang lain. Setelah melewati berbagai jenis usaha, Reza jatuh cinta pada usaha keripik Maici. Berkat kerja kerasnya, permintaan keripik mencapai 200.000 bungkus per bulan. Hidup mandiri adalah jalan yang ingin ditempuh Reza Nurhilman, pemilik dan pendiri usaha keripik merek Maici di Bandung ini, tidak mau sama sekali merepotkan kedua orang tuanya. Dengan tekad dan kemandirian tersebut, Reza lalu menjalankan berbagai macam usaha. Dia mengalami jatuh bangun dan hinaan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Aspek yang kedua yaitu kisah sukses. Sesudah lulus SMA, lebih tepatnya di tahun 2005, lalu Reza Nurhilman lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi. Hanya butuh waktu sekitar 4 tahun saja, mulai dari 2005 hingga 2009, Reza berhasil mengumpulkan uang dari hasil penjualannya, menjual berbagai macam produk, seperti produk perlengkapan elektronik sampai produk pupuk. Hingga pada suatu hari, teman Reza mengajaknya bermain ke daerah Cimahi untuk mencoba keripik pedas yang diproduksi salah seorang nenek. Ternyata ia pun sangat menyukai keripik buatan sang nenek tersebut, sebab rasanya yang memang sangat enak. Sayangnya, nenek tersebut tidak mencoba untuk memasarkan produknya ini. Ia hanya bisa membuat keripik pedasnya tersebut di waktu-waktu tertentu saja. Hingga akhirnya Reza pun berinisiatif menggeluti usaha keripik pedas sang nenek. Seketika ia pun mencoba bertanya tentang resep cara pembuatan keripik pedas tersebut. Ternyata si nenek pun tidak keberatan berbagi ilmunya pada Reza. Mulai dari situlah Reza membuat keripik Maici. Pemberian nama Maici sendiri dilakukannya lantaran supaya terkesan nyeleneh saja. Bermodal uang 15 juta rupiah, Reza pun memulai bisnis keripik pedasnya. Pada waktu itu, produksi keripik masih sekitar 50 bungkus per hari. Lewat varian lewat varian rasa yang diciptakannya dengan berlevel-level 1 sampai 5, lalu dipasarkan hanya dengan berkeliling. Secara perlahan, tetapi pasti, usaha yang digeluti Reza pun kian semakin berkembang, di mana awalnya ia hanya menawarkan varian level 1 sampai 5, tapi kini Reza telah menambahkan varian level keripik Maici menjadi 10 dengan produksi 2.000 bungkus per harinya. Saat ini, omset yang keripik Maici pun telah mencapai 800 sampai 900 juta setiap bulannya. Dan bila dikalkulasikan, Reza mempunyai keuntungan mencapai 30 juta per hari. Aspek selanjutnya yaitu kisah sulit. Selain kisah sukses yang dimiliki oleh Reza, tentunya juga terdapat kisah-kisah sulit yang pernah dialaminya. Seperti usaha pertama yang dia jalani adalah bisnis multi-level marketing atau yang disingkat biasanya dengan MLM. Saya dipandang sebelah mata dan dihina, ucap Reza sendiri. Walau mendapat banyak cibiran, Reza tidak pernah putus asa. Dia hanya tidak pernah habis pikir
kenapa orang-orang di sekitarnya tidak suka dengan apa yang dia lakukan. Padahal Reza hanyalah anak muda yang berusaha mencari uang sendiri dengan berusaha bekerja keras. Namun berbagai sindiran dan hinaan itu membuat Reza menjadi semakin keras dan tidak mudah jatuh. Reza mengaku dari bisnis MLM ini sebenarnya dia bisa mendapatkan penghasilan yang lumayan. Namun karena sering tidak sejalan dengan pemilik, ia memutuskan untuk keluar dan memulai bisnis baru. Setelah keluar dari bisnis MLM, Reza menekuni bisnis pupuk. Hanya saja di bisnis ini dia mengaku pernah ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri. Ia bercerita saat itu dirinya bertugas mengirimkan pupuk ke Sumatera. Setelah tugas dia diselesaikan dengan baik, rekan bisnis yang ada di Sumatera malah mengingkari janjinya dan tidak mau melaksanakan kewajibannya. Kejadian tidak mengenakan pada tahun 2008 inilah yang membuat Reza jatuh selama sebulan. Dia harus mengumpulkan semangat dan keinginan untuk terus berusaha. Kejadian itu memberinya banyak pelajaran, yaitu lebih selektif dalam memilih rekan bisnis atau karyawan. Baiklah, aspek selanjutnya yaitu strategi. Kesuksesan produk keripik Maici tentu itu kesuksesan produk keripik Maici tentu sangat berkaitan dengan strategi marketing yang dilakukannya. Akan tetapi, ada hal menarik dari strategi bisnis Maici sendiri, yaitu Maici sama sekali tak mempunyai kantor atau toko resmi sebagai tempat penjualannya. Reza sendiri justru hanya memilih penjualan produk keripik Maici lewat sosmed saja seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Adapun alasannya dikarenakan ia ingin membuat calon pembelinya semakin penasaran. Selain itu, daya tarik keripik Maici bagi pelanggan dunia maya yang kian membuat penasaran pembelinya. Aduh, apa sih ini? Tunggu loh, nanti potong aja. Aspek selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Kesuksesan Kesuksesan produk keripik Maici tentu sangat berkaitan dengan strategi marketing yang dilakukannya. Akan tetapi, menariknya Maici justru sama sekali tidak mempunyai kantor atau toko resmi sebagai tempat penjualannya. Reza sendiri justru hanya memilih penjualan produk keripik Maici lewat sosmed saja, seperti di Facebook dan Twitter. Adapun alasannya dikarenakan ia ingin membuat calon pembelinya semakin penasaran. Selain itu, daya tarik keripik Maici bagi penggiat dunia maya yang kian membuat penasaran pembelinya yaitu dikarenakan Maici memiliki istilah-istilah yang unik, seperti sebutan bagi para agen penjual Maici dengan julukan jenderal, pembuat keripik disebut dengan nama Emma atau emak, konsumen disebut sebagai cucu, dan penggemar keripik ini diberi nama Ichiser. Lalu yang berikutnya, aspek terakhir yang saya pilih di sini adalah hasil pemasaran. Produk Maici hasil kerja sama Reza atau pemilik keripik Maici dan kawan-kawan bersama warga setempat. Penduduk ini warga setempat di sebuah kampung di Bandung, Jawa Barat. Mereka membuat keripik ini dibantu oleh Ibu Ade, ditunjuk Reza menjadi mitra produksi rumahan Maici. Mereka mencari cara bagaimana mengemas jajanan kampung yang tradisional ini agar bisa naik kelas. Berkat pemasaran yang dikemas secara profesional dengan metode gentayangan, di mana pembeli yang mencari keripik, Ibu Ade merasakan perubahan yang signifikan. Penjualan yang dahulu hanya 100 biji, tapi setelah sekarang sudah bermitra dengan Maici, sehari sekarang mencapai 2.000 per bungkus. Dalam sebuah omset yang dikantongi bisa mencapai 800 juta sampai 900 juta, di mana sehari saja bisa mencapai keuntungan 30 juta atau lebih. Baiklah, yang selanjutnya atau yang terakhir dari yang akan saya sampaikan adalah refleksi. Refleksi yang saya dapatkan di sini adalah sifat Reza yang mandiri, pekerja keras, inovatif, dan pantang menyerah sangat patut untuk ditiru, serta keberanian Reza dalam mengambil resiko hendaklah kita tiru untuk dapat menciptakan pengusaha-pengusaha sukses di masa depan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.